STE Bakti Bangsa. Inspiring Young Entrepreneur. Nanti akan diawali penyampaian materi dari teman-teman Universitas Islam Madura dan nanti akan berlanjut ke dosen dari STE Bakti Bangsa, dan nanti akhir di pertemuan ini akan disampaikan oleh pengrajin batik sekaligus owner yang nanti tahu sendiri dan nanti mungkin bisa dipraktekkan kayak apa pengambilan foto batik, kayak apa kemudian promosi lewat aplikasi digital marketing untuk small business atau mungkin UMKM juga ya, gimana termasuk tadi topiknya tentang bisnis batik di kampung sini ya, kampung batik. Kalau saya lebih fokus ke bagian digital marketingnya. Kalau untuk yang dicontohkan terlebih dahulu, kalian itu sekarang punya Android enggak? Punya semua? Alhamdulillah. Berarti pikiran kita sama dengan target pemasaran kita bahwa semua orang sudah punya Android. Seperti itu ya, benar ya, penerimaan prestasi kita. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik, tiga slide saja akan saya sampaikan. Pertama, bagaimana tentang regulasi pemasaran. Di sini dalam pemasaran itu sudah di depan, mungkin bisa dipahami dibaca, di foto nggak apa-apa, tapi sekarang kita musiknya di press turun naik ke atas bawah. Tujuan pemasaran adalah analisis perencanaan, satu indikator perencanaan. Yang kedua, implementasi serta pengendalian. Jadi di sini ada tiga indikator. Yang pertama adalah perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Bisnis itu kan ada katalognya, sudah ada ya, tidak tahu ya WA bisnis, WA-nya bedanya WA bisnis dengan WA biasa ya. Jadi nanti kalau misalnya mau berbisnis, ubahlah ke WA bisnis karena di situ ada fitur-fitur, ada katalog, terus bisa apa namanya ya. Intinya beda lah kalau WA bisnis dengan WA biasa. Pasarnya juga. Yang pertama harus mengetahui target pasar dulu ya. Jadi kita harus tahu dulu target pasar kita itu siapa, mulai dari siapa pembelinya, kemudian produk yang biasa dibeli oleh orang tersebut itu apa, kemudian kenapa dia mau membeli barang itu, baru kita udah tahu target pasar kita, kan begitu ya. Yang kedua, kita harus tahu kompetitor kita. Jadi sebelum kita menciptakan sebuah konten, kita harus tahu prinsip dasarnya dulu. Kompetitor kita harus tahu siapa kira-kira yang mungkin sama membuat produk atau menjual jasa yang sama dengan kita. Kebutuhannya apa? Supaya kita bisa memonitor dan bisa mengevaluasi tujuannya. Apakah layanan kita itu baik? Apakah produk kita itu lebih bagus kualitasnya, kan begitu. Kemudian sering-seringnya kalian ketika sudah jalan bisnisnya itu melakukan analisa produk. Apa kira-kira yang bisa dikembangkan? Minimal mengembangkan atau menjaga kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasaran melalui media sosial itu sangat tren dan sangat dibutuhkan. Dengan begitu kan promosinya singkat. Oh begini, langsung di-share sedikit ya. Nah, jadi tren tersebut menyebabkan peluang untuk mengadopsi strategi pemasaran digital. Peluang sangat besar sekali. Pemasaran digital, strategi pemasaran untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital. Ya. Media sosial, website, blog, tergantung kita bagaimana mengelolanya. Jadi peluang kita itu untuk pemasaran digital saat ini dan akan datang itu sangat mudah sekali. Penggunaan media sosial untuk menjual produk, barang, dan jasa. Menggunakan apa yang paling besar? Media sosial, yaitu Shopee. Siapa yang nggak kenal Shopee? Kenal ya?
kenal. Sofi kenal kalian? Iya, itu ya target pasar kita di TikTok dikasih WA bisnis, kemudian di WA bisnis itu bisa menaruh semua promosi kita ya, produk-produk. Kemudian paling di bawahnya produk ditaruh link Shopee gitu ya. Pernah lihat? Pernah coba kayak gitu? Ya, silahkan dicoba. Jadi nanti tugas kalian bagaimana mengajari masyarakat yang akan kalian ajari supaya bisa masuk ke sana. Jadi paling penting media sosial 8,35%. Strategi pemasaran kita itu seperti itu. Tentukan target pasar dan pelajari karakteristik mereka. Kemudian menentukan platform yang paling sesuai dengan target marketnya. Platform apa yang paling dibutuhkan. Tren penggunaan internet di Indonesia itu memberikan peluang usaha untuk melakukan pemasaran digital, khususnya di media sosial. Semua orang di handphonenya sudah terinstal media sosial, apapun itu. Kemudian pemasaran melalui media sosial dapat memberikan kemudahan dan keuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang telah dikupas oleh kedua narasumber yang telah berlalu. Tentunya beliau telah menjelaskan dan memaparkan tentang e-commerce secara lengkap, detail, dan juga sangat melipir dan meledak rumah, gitu ya. Sehingga saya yakin di saat Anda diam itu bukan tandanya Anda bukan emas, tapi diam Anda adalah emas. Saya yakin walaupun Bapak Ketua tidak yakin Anda tidak paham, tapi saya yakin Anda paham, karena diam Anda adalah emas, bukan yang lain, gitu. Amin. Itu saja akan saya sampaikan. Pertama, bagaimana tentang regulasi pemasaran. Di sini dalam pemasaran itu sudah jelas di depan, mungkin bisa dipahami, dibaca, difoto nggak apa-apa, karena sekarang sudah musiknya jeprek-jeprek gitu ya, turun naik atas bawah. Jadi di sini ada 3 indikator. Yang pertama adalah perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Jadi segala sesuatu butuh perencanaan, jelas. Kalau tadi dijelaskan oleh Bapak narasumber bahwasanya kita itu sebagai user, ya, agentropi dan entropi, kita memberikan nafas dan diberikan nafas, kita sebagai pedagang atau mungkin kita juga sebagai pembeli, yang mana juga dikupas bahwasanya selera beli, selera jual antar daerah, antara masyarakat madani yang dengan masyarakat pedesaan itu sangat beda. Itu berhubungan dengan home shopping goods. Kalau masyarakat pedesaan mungkin homogenitas, tapi kalau masyarakat perkotaan heterogenetas. Kayak gitu kan ya, itu beda selera. Tapi bagaimana kita itu nanti bisa menyiasati strategi apa yang kita lakukan apabila kita berada dalam segmentasi, targeting sama positioning yang berbeda. Apakah kita akan menjual di desa, apakah kita akan menjual di kota? Yang jelas targeting, positioning sama segmentasinya juga berbeda. Di saat kita menjual bakso harga 50.000 di kota mungkin laku ya, karena pelanggannya berbeda sama di desa. Tapi kalau kita menjual bakso 50.000 di desa, bisa jadi nanti gulung tikar. Kenapa? Tidak yang laku, karena di desa seleranya adalah homogenitas, bukan heterogenetas. Nah ini regulasinya seperti itu. Nah pertama. Yang kedua, di sini juga Anda juga barusan diinterogasi, apakah Anda mengenal TikTok? Mengenal. Apakah Anda kenal bagaimana menghasilkan uang? Jadi kadang kita tidak suka nonton TikTok, suruh tidur nonton YouTube. Bagaimana kita menjadi YouTuber? Kan repot lah. Untuk menjadi YouTuber harus bagaimana gini-gini. Ada memang kriteria yang memang harus dilakukan. Kalau saat ini saya menjadi seorang penonton YouTube, maka bagaimana nanti YouTube bisa membayar saya? Ini regulasinya begitu ya. Jadi kita tidak hanya diam, mahasiswa itu ingat loh, mahasiswa itu tidak hanya diam menunggu bola, tapi mengejar bola. Apalagi seorang calon entrepreneur. Entrepreneur Anda tidak hanya diam mendapatkan uang. Ini sebagainya. Ini bagaimana mendapatkan uang sendiri secara mandiri, dan itu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, implementasi. Jadi diterapkan apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak Mesduk itu. Jadi berarti kita mengimplementasikan, ditulis dulu, diimplementasikan, dicatat dulu. Terus yang ketiga adalah dikendalikan. Artinya apa? Apa yang kita lakukan? Ingat, ini semester 4 sudah belajar manajemen risiko. Agar risiko di perusahaan itu minim, maka kita harus forecasting, meramal apa yang terjadi. Jadi memang ketika kita benar-benar memanfaatkan digital marketing, khususnya medsos, baik itu IG, Facebook, Marketplace, terus Bukalapak, Shopee, WA Bisnis, itu luar biasa dahsyat. Benar ini, saya merasakan sendiri sebagai salah satu pelaku atau UMKM. Nilaihabatik.id silahkan dicek. Saya tidak menampilkan harga di IG, itu tidak menampilkan harga. Lebih juga ke edukasi, bagaimana tips-tips merawat batik, perawatan batik agar tidak cepat bulak. Terus bagaimana proses membatik, di situ lengkap. Sesekali saya posting hasil produksi batik saya. Kuncinya hanya konsisten, adik-adik. Jadi jangan sampai sekarang promosi ya. Mau promosi lagi, mau upload lagi itu 1 bulan lagi, ya nggak mungkin. Kuncinya konsisten. Kalau tidak konsisten, tidak mungkin banyak gitu. Yang beli itu tidak mungkin banyak. Jadi intinya aplikasi atau apapun medsos yang kalian gunakan itu adalah toko kalian. Jadi toko. Kalau toko misalnya kalau toko offline kan itu sampai 8 jam sehari. Masa mau konsisten 1 jam aja sehari itu nggak bisa. Nah intinya di situ konsisten.